Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya teman-teman. Perkenalkan, saya Indro Pratomo dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021700004 dari Prodi Akuntansi Konversi. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi untuk memenuhi UTS semester ganjil di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu Auditing 2 dengan dosen pengampu Bapak Apriandi, SE, AK, MM, CA. Untuk judul materi kali ini saya akan membawakan judul Audit Siklus Penjualan dan Penagihan. Oke, mari kita mulai saja untuk materinya. Sebelum masuk ke materi, saya akan membawakan presentasi profil dari perusahaan yang menjadi contoh kasus dari materi saya. Untuk perusahaan yang saya bawakan yaitu PT KMK Plastik Indonesia. PT KMK ini berada di Jalan Jababeka 11, Blok G10, Cikarang, Bekasi. Untuk pendiriannya yaitu Agustus tahun 1992. Untuk modal awalnya yaitu 800.000 US dollar. Pemegang sahamnya E-System Corporation sebanyak 80% dan dari perusahaan lokal yaitu PT Bisma Putra Tekstil sebesar 20%. Perusahaan ini bergerak di industri dan penjualan suku cadang plastik dan pemrosesan sekunder, pencetakan, pengecatan, dan perakitan produk plastik. Selain itu juga perusahaan ini menyediakan desain pembuatan dan penjualan cetakan plastik, kemudian kontrak bisnis, modifikasi dan perbaikan, dan juga desain pembuatan dan penjualan jig dan alat. Nah, yang pertama yaitu siklus akuntansi penjualan dan penagihan yang ada di perusahaan KMK ini. Pertama, customer menerbitkan purchase order atau PO. Kemudian PO tersebut diterima oleh bagian pemasaran di PT KMK. Nah, bagian pemasaran menginput sales order di sistem PT KMK. Nah, sales ordernya ini setelah diinput akan terintegrasi dengan menu atau sistem di bagian logistik. Kemudian bagian logistik akan membuat surat jalan. Pada saat pembuatan surat jalan, di sini sudah terbentuk jurnal, teman-teman. Yaitu jurnalnya barang dalam perjalanan atau sering kita kenal yaitu goods in transit di debit, kemudian mengurangi persediaan di kredit. Setelah barangnya dikirim ke customer dan diterima dengan bukti tanda tangan dari customer, kemudian surat jalan tersebut diserahkan ke bagian akuntansi untuk dibuat invoice dan dicatat penjualan dan piutangnya. Nah, di bagian akuntansi ini pembuatan invoice dan pencatatan terbentuk jurnal piutang di debit, kemudian penjualan di kredit. Selain jurnal piutang dan penjualan, di sini juga terbentuk otomatis jurnal HPP atau harga pokok penjualan di debit, mengurangi barang dalam perjalanan di kredit yang terbentuk pada saat jurnal surat jalan sebelumnya. Nah, setelah itu bagian keuangan itu berfungsi saat penerimaan kas. Saat penerimaan kas juga terbentuk jurnal yaitu kas di debit, kemudian piutang di kredit. Oke, kita lanjut yaitu prosedur pengendalian internal penjualan dan penagihan di PT KMK. Nah, auditing ini perlu prosedur pengendalian internal. Yang pertama tadi saya jelaskan ada bagian pemasaran. Nah, prosedur pengendalian internal di bagian pemasaran yaitu penentuan harga jual dengan memperhatikan faktor-faktor lain, yaitu dengan harga saing dengan pesaing sejenisnya, kemudian harga produksi dan lain-lain. Kemudian bagian pemasaran juga melakukan pengecekan tunggakan pembayaran pelanggan. Jika ada pelanggan yang menerbitkan
menerbitkan PO, akan tetapi ada tunggakan pembayaran, maka tunggakan pembayaran tersebut akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bagian pemasaran ke customer. Apakah benar bahwa pembayaran ini belum dilakukan oleh customer? Setelah itu, jika tunggakan pembayaran telah selesai, jika ada customer baru, dilakukan juga pengecekan kredibilitasnya dengan persetujuan atasan. Setelah proses di atas selesai, maka bagian pemasaran baru akan menerbitkan atau menginput sales order di sistem. Nah, kemudian kedua, tadi setelah bagian pemasaran menginput sales order, bagian logistik akan memeriksa ketersediaan barang terlebih dahulu berdasarkan sales order. Nah, jika ketersediaan barang ini kurang atau tidak sesuai dengan sales order, maka bagian logistik akan memfollow up ke bagian pemasaran bahwa ketersediaan barang ini kurang atau tidak ada berdasarkan sales order. Nah, bagian pemasaran akan kembali mengkonfirmasi ke customer apakah tetap akan menunggu barang tersebut selama proses produksi atau membatalkan sales order. Jika customer menyetujui akan menunggu, maka bagian logistik akan menyiapkan barang produksinya sehingga dapat dikirim ke customer. Selanjutnya, jika barang sudah tersedia, maka dibuat surat jalan dengan persetujuan atasan. Selain itu juga untuk meminimalisasi kecurangan, maka juga dilakukan pengecekan security saat barang tersebut keluar. Setelah itu, di bagian akuntansi atau accounting, saat surat jalan sudah diterima oleh customer, maka pembuatan invoice dilakukan oleh bagian accounting berdasarkan kuantiti surat jalan dan harga dari sales order. Jika kuantiti sudah sesuai dan harga sudah sesuai, maka dilakukan pencatatan penjualan dan piutang. Setelah itu, bagian keuangan akan mengecek saldo piutang yang telah jatuh tempo dan juga membuat surat konfirmasi piutang setiap akhir bulan kepada pelanggan. Jika ada piutang yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh customer, maka bagian keuangan akan memfollow up ke customer tersebut. Nah, bagian keuangan akan mengecek uang masuk berdasarkan daftar piutang. Jika uang masuk juga tidak sesuai dengan daftar piutang yang telah dicatat di dalam sistem, maka bagian keuangan akan memvalidasi atau mengkonfirmasi ke bagian customer mengenai selisih atas uang masuk dan daftar piutang. Nah, dari prosedur internal yang dilakukan tadi, kita analisa prosedur pengendalian internal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Untuk pengecekan analisa prosedur pengendalian internal itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu otorisasi yang memadai atas transaksi. Nah, otorisasi yang memadai ini jika ada otorisasi yang belum dijalankan pada salah satu proses transaksi, maka tidak bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Contoh, jika bagian pemasaran telah menginput sales order, kemudian bagian logistik tidak membuat surat jalan, maka bagian accounting tidak akan bisa membuat invoice ke customer. Seperti itu untuk otorisasi tersebut. Nah, selanjutnya adanya dokumentasi dan pencatatan yang lengkap. Nah, dokumentasi ini dibuat secara berurutan, nomornya sudah berurutan oleh sistem, sehingga defisiensi atas nomor yang terlewat itu dapat diminimalisasi. Kenapa? Karena
jika ada nomor yang terlewat, itu patut dicurigai adanya kecurangan oleh pihak perusahaan. Contoh, misalkan ada surat jalan nomor 001, kemudian langsung lompat ke nomor 003. Artinya nomor surat jalan nomor 002 ini bisa saja tidak tertagih atau tidak tercatat penjualan ke customer. Nah, dalam tanda kutip, ada hal yang disembunyikan atau menjadi kecurangan bagian-bagian tertentu untuk surat jalan nomor 002 ini. Bisa saja surat jalan ini sengaja dihilangkan atau diselipkan agar barang yang sudah keluar itu bisa diambil keuntungannya oleh bagian atau orang oknum tertentu. Nah, maka dari itu sistem dibuat untuk meminimalisasi hal tersebut. Setelah itu yaitu pemisahan tanggung jawab. Dengan adanya pemisahan tanggung jawab di masing-masing bagian dapat meminimalisasi terjadinya penyelundupan aset maupun kesalahan pencatatan. Nah, di PT KMK ini untuk pemisahan tanggung jawab itu sudah berjalan. Misalnya tadi bagian pemasaran ada sendiri, bagian logistik ada sendiri, kemudian bagian akuntansi juga ada, dan bagian penerimaan uang ataupun finance tadi juga ada. Tidak ada bagian yang menjadi satu. Contohnya, misal bagian akuntansi menjadi satu dengan bagian keuangan. Ini akan menyebabkan risiko kecurangan di bagian tersebut. Misal, ada pencatatan penjualan, namun untuk penerimaan uangnya itu tidak ada, atau bisa diselundupkan atau menjadi fraud di bagian akuntansi saat customer mentransfer hasil penjualan tersebut ke rekening bukan ke rekening perusahaan KMK. Nah, bagian akuntansi ini bisa menyelewengkan atau menghapus data penjualan karena untuk penerimaan kasnya itu diselundupkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penjagaan aset. Untuk mencegah adanya penyelundupan atas pencurian aset oleh orang perusahaan, tadi saya sebutkan di awal bahwa saat keluarnya barang itu tidak hanya bagian logistik saja yang in charge terhadap proses pengeluaran barang, akan tetapi ada bagian security yang mengecek surat jalannya sesuai tidak dengan barang yang keluar. Nah, di sini penjagaan aset sudah berjalan di PT KMK. Nah, setelah itu prosedur uji pengendalian siklus penjualan dan penagihan. Sebagai auditor, kita juga harus melakukan prosedur uji pengendalian. Yang pertama yaitu atribut uji pengendalian itu ada beberapa. Pertama, memperoleh pemahaman siklus penjualan dan penagihan. Sebagai auditor, kita harus memahami siklus penjualan dan penagihan yang berjalan di perusahaan tersebut. Kemudian setelah kita memahami, ada juga pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini penting untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi. Kemudian setelah pengambilan sampel, kita memeriksa dokumen yang telah kita ambil sampelnya. Apakah dokumen tersebut sesuai dengan pencatatan yang ada atau belum? Kemudian ada juga atribut ujinya mendokumentasikan prosedur test of control. Nah, setelah kita mengambil sampel dan memeriksa dokumen, kita harus mendokumentasikan test of control-nya ke dalam sebuah prosedur agar dapat menjadi SOP oleh bagian yang in charge terhadap proses transaksi tersebut. Setelah itu pengambilan kesimpulan. Nah, di pengambilan kesimpulan ini
berguna untuk pengambilan keputusan bagi shareholder. Apakah perusahaan ini transaksinya jalan dengan benar atau dengan layak, atau ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemilihan sampel. Dokumen yang akan diambil sampel adalah saat untuk siklus penjualan dan penagihan ini yaitu sales order, surat jalan, lembar tagihan, faktur pajak, voucher jurnal penjualan, dan bukti penerimaan kas. Nah, dokumen-dokumen ini adalah dokumen yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Metode yang dilakukan untuk pemilihan sampel di PT KMK yaitu cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Yaitu mengambil langsung dokumen atau transaksi yang ada di PT KMK. Selanjutnya, analisa risiko. Dari prosedur yang sudah jalan di atas, tidak ada temuan, namun kita juga harus menganalisa risikonya. Yang pertama, analisa mengenai kesesuaian prosedur pengakuan penjualan. Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum? Untuk di Indonesia, peraturan akuntansi yang berlaku yaitu PSAK. Untuk penjualan itu ada di PSAK 23. Penjualan diakui jika keuntungan ekonomis yang berkaitan dengan transaksi telah mengalir kepada penjual. Maksudnya apa? Penjualan tidak boleh diakui jika belum ada keuntungan ekonomis. Contoh, saat penginputan sales order itu belum ada keuntungan ekonomis bagi penjual, maka penjualan tidak boleh dicatat saat penginputan sales order. Maka di PT KMK ini penjualan telah diakui saat pembuatan penagihan, artinya setelah barang sudah diterima oleh customer baru penjualan dicatat. Nah, maka di PT KMK ini sudah sesuai dengan PSAK 23. Kemudian nilai penjualan yang dicatat tidak sesuai. Ini salah satu risiko pengendalian internal, yaitu setiap penjualan telah didukung oleh surat jalan yang sesuai dengan sales order. Maka nilai penjualan di PT KMK sudah dicatat sesuai dengan sales order ataupun surat jalan. Kemudian total barang secara kuantiti dan harga pada tagihan sudah sesuai dengan surat jalan. Nah, karena di PT KMK ini memiliki sistem yang terintegrasi dari bagian satu ke bagian lainnya, sistem tersebut dapat meminimalisasi kesalahan kuantiti dan harga saat pembuatan tagihan. Karena bagian invoice hanya atau tinggal mengeklik atau memilih nomor surat jalan saja, tidak perlu menginput kuantiti, tidak perlu menginput harga. Karena kuantiti dan harga itu sudah tersambung dengan bagian logistik dan bagian pembayaran. Risiko selanjutnya yaitu penjualan dan penerimaan kas pada periode yang salah. Maksudnya apa? Contoh, di akhir bulan ada pengiriman barang, namun bagian accounting tidak mencatat. Nah, itulah risiko penjualan dan penerimaan kas pada periode yang salah. Nah, maka untuk menghindari itu, bagian auditor melaksanakan uji cut-off atas siklus penjualan dengan pengambilan sampel dokumen. Sampel dokumen ini dilakukan dengan cara mengurutkan nomor atau mengecek nomor apakah ada yang terlewat atau tidak. Kita cek untuk nomor dokumen yang ada di akhir bulan dan kita ambil juga dokumen yang di awal bulan. Apakah nomor yang di akhir bulan dengan nomor yang di awal bulan tadi nyambung atau terlongkap? Jika terlongkap, maka ada resiko penjualan tidak tercatat.
Nah, karena di PT KMK ini menggunakan sistem yang tadi saya sebutkan bahwa penomorannya sudah otomatis berurutan, maka untuk resiko di PT KMK ini kemungkinan kecil tidak akan terjadi penjualan yang dicatat di periode yang salah. Selanjutnya, barang yang dikeluarkan tidak sesuai. Nah, untuk menghindari resiko ini, maka verifikasi surat jalan dari bagian logistik sudah terintegrasi dengan sales order dengan menggunakan sistem. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa bagian logistik tidak akan bisa menginput barang yang tidak diinput di sales order. Misalkan di sales order diinput barang A, maka bagian logistik hanya bisa menginput di surat jalan itu barang A, tidak akan bisa menginput barang B, kecuali jika untuk penginputan surat jalan dilakukan secara manual. Tapi di PT KMK ini sudah dilakukan secara otomatis dan terintegrasi sistem by sistem. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, cukup dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih. Saya Endro Pratomo mengucapkan undur diri.